Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Intan Anjani. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi nih. Tentunya kita akan bahas tentang fisika dasar lagi-lagi. Fisika dasar adalah salah satu momok yang mungkin kalian yang sulit, yang nggak bisa, yang belum tahu apa itu fisika, mungkin cukup sulit untuk mempelajarinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas fisika dasar tentang gerakan satu dimensi. Berbicara tentang gerakan satu dimensi, tentunya ada gerakan dua dimensi, ada gerakan tiga dimensi. Nah, kalian pasti juga sudah tidak asing dengan hal itu. Lalu, apa hubungannya dengan fisika? Sebelum materi selanjutnya, kalian bisa tonton dulu ya video yang kemarin, yang ini nih. Nah, itu kalian lihat dulu. Di situ aku sudah memulai tentang fisika dasar, materi tentang fisika dasar. Gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terdiri di sepanjang garis lurus. Gerak satu dimensi ini terdiri dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Terdapat jarak di antara titik awal dan titik akhir serta waktu tempuh dari titik awal ke titik akhir tersebut, atau biasanya disebut dengan waktu tempuh saat tadi disebut dengan delta T. Kalian bisa, delta T itu adalah posisi waktu awal dan akhir jaraknya berapa jika dikurang. Nah, untuk gerakan satu dimensi hanya dapat dua arah, depan atau belakang, melalui percepatan perpindahan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari gerakan satu dimensi ini yaitu pergerakan mobil yang sedang melintas di jalan raya. Tentunya, mobil hanya bisa bergerak ke depan sama ke belakang ketika berada di jalan raya, dan tidak bisa sembarangan bergerak. Nah, ketika kita sudah bahas satu dimensi, lalu bagaimana dengan dua dimensi ya? Yang kedua, tentang gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi adalah gerakan dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak dua dimensi lebih kompleks dibandingkan dengan gerak satu dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Komponen besaran di sumbu X dan Y dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Gerakan dua dimensi ini juga dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal, seperti halnya bola baseball, yang mana dapat jatuh ke berbagai arah ketika dijatuhkan dari ketinggian. Di sini, antara gerakan satu dimensi dan gerak dua dimensi, mungkin kalian masih bingung. Apa sih yang menjadi perbedaan dasar? Apa yang menjadi perbedaan dasar gerak satu dimensi dan dua dimensi? Yang menjadi perbedaan mendasar adalah arah gerakannya. Kenapa? Karena ketika gerak satu dimensi itu hanya melalui satu lintasan atau hanya bergerak di satu arah, hanya bisa bergerak ke depan atau ke belakang. Sedangkan gerak dua dimensi, arahnya tidak beraturan atau bebas. Nah, gerak dua dimensi ini bisa bergerak ke segala arah. Seperti halnya bola tadi, ketika dijatuhkan dari atas, akan jatuh di permukaan itu dengan kita tidak pernah tahu jatuh ke arah ke kiri atau ke kanan atau ke arah kemana. Jadi gerakannya itu bebas. Lalu, apa hubungannya dengan vektor? Kita kan kemarin sudah membahas vektor, dan ini adalah hubungannya dengan vektor. Yang menjadi hubungan yaitu dalam gerak satu dimensi hanya dapat bergerak pada satu sumbu tadi, sedangkan gerak dua dimensi kita dapat bisa menentukan pergerakan suatu objek secara vertikal dan horizontal menggunakan vektor. Keduanya dapat diukur dengan sebuah vektor kok, karena vektor merupakan suatu besaran yang memiliki arah atau gerakan, dan gerakan satu dimensi dan gerak dua dimensi memiliki arah dan gerakan tentunya, jadi dapat dihitung dengan vektor. Nah, sampai dari sini, mungkin kalian bisa pahami sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mari kita saling belajar agar kita tidak kehilangan ilmu dan tidak ketinggalan ilmu. Semangat belajar teman-teman. Sekian, terima kasih.